Hai Sobat Kampus, berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penelitian. Kita tahu bahwa dalam paradigmanya, metode penelitian itu dibagi dua jenis, yaitu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Namun, dalam aplikasinya, metode ini juga banyak dibagi sesuai dengan studi atau bidang keilmuan tertentu. Salah satunya adalah penelitian bagi bidang pendidikan atau keguruan. Kita tahu jurusan keguruan atau jurusan pendidikan yang menghasilkan sumber daya manusia atau lulusan-lulusan siap untuk mengajar di sekolah-sekolah, itu salah satu jurusan populer yang ada di Indonesia. Nah, tahu nggak sih, salah satu metode penelitian dalam jurusan ini yang cukup populer itu adalah metode tindakan kelas. Perlu kita pahami apa yang dimaksud dengan metode tindakan kelas adalah salah satu metode yang dapat digunakan dalam mencarikan solusi untuk masalah-masalah yang terjadi pada bidang pembelajaran di ruang kelas. Oleh karena itu, metode tindakan kelas ini bisa menjadi salah satu opsi untuk memecahkan masalah dengan melakukan suatu alternatif atau sebuah solusi pada masalah tertentu. Nah, bagaimana prosesnya dapat dilakukan? Prosesnya dapat dilakukan dengan meneliti terlebih dahulu apa sebenarnya masalah yang ada pada pembelajaran yang dilaksanakan pada objek penelitian di sekolah tertentu, pada kelas tertentu, atau pada pembelajaran tertentu. Setelah itu, peneliti dapat merancang atau menyusun bagaimana solusi yang akan diajukan. Setelah solusi atau rencana tersebut ditemukan, kita lakukan permodelan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, model pembelajaran ini dapat dilakukan dengan menyesuaikan pada mata pelajaran atau materi pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut. Jadi harus ada kerjasama antara peneliti dengan sekolah, atau dengan guru, atau dengan sebuah instansi pendidikan. Setelah kita sudah melakukan sebuah kesepakatan atau pengajuan tempat penelitian, barulah kita melakukan tes permulaan atau yang disebut dengan pretest sebelum solusi tersebut dilaksanakan. Nah, hasil dari nilai pretest ini yang menjadi salah satu parameter. Oh, ternyata segini indikator dalam penyelesaian tugas-tugas atau masalah-masalah yang menjadi pokok persoalan. Nah, setelah itu kita lakukan alternatif atau solusi yang telah kita ajukan sebagai peneliti. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan post-test. Nah, dari hasil post-test inilah apakah terdapat perbedaan. Apakah perbedaan tersebut lebih mengarah pada kemajuan nilai atau kemunduran nilai. Apabila ada kemunduran nilai, maka kita lakukan alternatif kedua. Jadi tindakan kelas itu sebenarnya seperti apa? Tindakan kelas itu bisa dilakukan dan disesuaikan dengan solusi yang dirancang oleh peneliti. Dan tindakan kelas itu bisa dilakukan sesuai dengan tujuan penelitian. Apakah tujuan penelitian itu untuk meningkatkan nilai atau hanya sekedar mengevaluasi saja? Seperti itu.